1511330 dari jurusan PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Konsep Dasar IPA Biologi dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Al-Qusari MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas morfologi dan klasifikasi dari tumbuhan keladi itu sendiri. Nah, untuk tumbuhan keladi ini memiliki nama latin yaitu Caladium. Tumbuhan yang kita kenal ini masuk ke dalam kelompok suku Talas atau Araceae. Caladium di Indonesia sendiri lebih dikenal dengan sebutan keladi hias. Nah, beragam keindahan, bentuk, corak, dan warna daunnya sangat bervariasi. Ciri umum dari keladi itu sendiri yang pertama, daunnya lebar memanjang ke depan seperti teman-teman lihat. Kemudian daunnya tipis dan tidak memiliki batang namun memiliki tangkai daun yang panjang, serta corak warnanya yang mencolok seperti warna hijau, putih, pink, merah, dan berumbi. Caladium tumbuh secara alami di hutan-hutan tropis yang rindang, subur, dan lembab. Keladi hias akan mengalami pertumbuhan dengan baik pada suhu antara 21 sampai 31 derajat Celcius. Pada keadaan suhu di bawah 15 derajat Celcius, tanaman ini akan mati secara perlahan, dan sedangkan pada keadaan suhu yang tinggi di atas 32 derajat, umbinya akan tumbuh menciut. Pada tumbuhan ini, intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan Caladium 50-70%. Jika intensitas cahaya matahari diterima kurang dari 50%, warna daun Caladium akan memucat. Begitupun sebaliknya, jika intensitas cahaya matahari yang diterima lebih dari 70%, daun keladi hias akan terbakar sehingga daunnya berubah menjadi kuning atau kecoklatan. Nah, teman-teman, untuk klasifikasi dari tumbuhan keladi sendiri, yang pertama untuk kingdomnya itu Plantae, untuk divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelasnya Monocotyledon, ordo Arales, famili Araceae, genus Caladium, spesies Caladium bicolor. Perkembangan keladi itu sendiri dilakukan dengan dua cara, yaitu secara vegetatif dan generatif. Nah, untuk perkembangbiakan secara vegetatif, yang pertama ada perkembangbiakan dengan pemisahan anakan. Keladi yang terawat dengan baik akan menghasilkan anakan setelah beberapa bulan. Jumlah dan lama munculnya anak keladi bervariasi tergantung jenisnya. Anakan keladi dapat dipisahkan dengan mudah. Caranya, kita dapat membongkar media tanam, keluarkan umbi, kemudian belah umbinya. Pemisahan anakan keladi hendaknya dilakukan saat tinggi tanaman antara 5 sampai 10 cm. Bila lebih tinggi dari ukuran, tanaman akan stres sehingga dapat menyebabkan daun dan tangkainya menjadi layu. Pemisahan hendaknya dilakukan pada waktu pagi atau sore hari, yaitu saat sinar matahari tidak terlalu panas atau terik. Nah, yang kedua ada perkembangbiakan dengan pembelahan umbi.
pada perkembangbiakan keladi jenis-jenis tertentu. Berbanyak tanaman dengan dipercepat dengan membelah umbi keladi. Umumnya kita dapat umbi keladi tersebut membesar pada saat musim kemarau, yaitu setelah daun keladi mengering. Pada saat ini, keladi berada pada kondisi tidur atau yang ditandai dengan menghilangnya semua daun dan akar, sehingga keladi dapat dibelah untuk diperbanyak. Nah, yang kedua ada perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan dengan mengawinkan benang sari dan putik bunga keladi sehingga diperoleh biji keladi, sehingga biji keladi tersebut memiliki sifat campuran kedua induknya. Untuk jaringan pada organ tumbuhan, ada akar. Akar tumbuhan berasal dari akar lembaga atau radikula. Pada tumbuhan dikotil, akar lembaga tumbuh menjadi akar tunggang, sedangkan pada monokotil akan tumbuh menjadi akar serabut. Akar lembaga berkembang dari meristem apikal yang dilindungi tudung akar atau kaliptra. Pembelahan meristem apikal akan membentuk zona pembelahan, pemanjangan, pematangan, serta diferensiasi hingga terbentuk tunas akar. Nah, untuk akar kaladium sendiri termasuk akar serabut dengan akar yang berwarna putih. Jaringan penyusun organ akar, epidermis, yaitu terdiri atas satu lapis sel tersusun rapat, dinding sel tipis sehingga mudah dilewati air, termodifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Yang kedua ada korteks, tersusun atas berlapis-lapis sel yang tidak rapat, sehingga terdapat ruang antar sel, terdiri dari jaringan parenkim atau menyimpan cadangan makanan, kolenkim dan sklerenkim. Lapisan terdalam korteks berdiferensiasi menjadi endodermis. Kemudian ada endodermis, terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat, dinding selnya mengalami penebalan gabus sehingga membentuk pita Kaspari. Sel endodermis yang tidak mengalami penebalan disebut sel peresap, memungkinkan masuknya air ke silinder pusat. Silinder pusat merupakan bagian terdalam dari akar, terdiri dari perisikel, lapisan terluar silinder pusat, tersusun atas sel parenkim yang menebal, berfungsi untuk membentuk cabang akar dan pertumbuhan sekunder. Berkas pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Empulur disusun oleh parenkim terletak di bagian terdalam akar. Nah, untuk perbedaan struktur akar pada monokotil dan dikotil, mereka sama-sama mempunyai epidermis, korteks, endodermis, perisikel, floem, xilem. Namun pada monokotil terdapat empulur yang terletak pada bagian terdalam akar. Untuk perbedaan struktur akar bisa teman-teman lihat pada xilem di akar dikotil berbentuk bintang di pusat tersusun radial, sedangkan pada monokotil berdekatan dengan floem. Untuk floem pada akar dikotil letaknya di antara jari-jari yang dibentuk oleh xilem dan dipisahkan oleh kambium. Pada monokotil letaknya berdekatan dengan xilem dan tidak dipisahkan oleh kambium. Pada empulur di akar dikotil tidak ada, kalaupun ada ukurannya kecil. Pada monokotil ada, kadang berkembang menjadi sinklerenkim. Pada perisikel di akar dikotil membentuk cabang akar dan meristem sekunder, sedangkan monokotil hanya membentuk cabang akar saja. Pada kambium di akar dikotil ada, sedangkan monokotil tidak ada. Nah, organ tumbuhan selanjutnya ada batang. Batang biasanya berbentuk bulat dan mempunyai ruas buku. Pada batang dikotil terdapat kambium yang mengakibatkan diameter batang bertambah besar karena pertumbuhan sekunder. Batang tumbuhan disusun jaringan. Pertama ada epidermis, yaitu bagian terluar, kolenkim dan parenkim yang menyusun korteks, kambium, vaskular, floem, dan xilem, serta empulur pada bagian terdalam batang. Secara umum jaringan penyusun batang terdiri dari 3,
Ada epidermis, tersusun atas satu lapis sel tanpa ruang antar sel. Dinding sel mengalami penebalan dari kutin yang disebut kutikula. Derivat epidermis pada batang berupa lentisel, trikoma, sel silika, dan sel gabus. Kemudian ada korteks, mengandung amilum dan tersusun oleh sel parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Pada monokotil, korteks hampir tidak bisa dibedakan dengan stele. Yang terakhir ada stele, terdiri dari perisikal yang bersifat meristematik, sel parenkim atau empulur, berkas pengangkut, silem, dan floem. Nah, untuk tumbuhan keladi sendiri tidak berbatang, tetapi membentuk pelepah atau tangkai daun. Perbedaan struktur batang pada organ tumbuhan, keduanya sama-sama memiliki jaringan epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Bedanya pada batang dikotil terdapat kambium, perisikal, dan empulur, sedangkan batang monokotil tidak memiliki jaringan tersebut. Untuk perbedaan struktur batang, pada korteks, batang dikotil terdiri dari beberapa sel parenkim. Pada monokotil, batang parenkim berkesinambungan. Kemudian ada endodermis. Batang dikotil lapisan selnya bergelombang. Pada batang monokotil tidak terdapat lapisan endodermis. Yang ketiga ada perisikal. Pada batang dikotil disusun oleh sel parenkim dan sklerenkim. Pada batang monokotil tidak terdiferensiasi. Kemudian jari-jari empulur. Pada batang dikotil parenkim sentral di tengah batang. Monokotil tidak ada. Berkas pengangkut. Pada batang dikotil tipe kolateral terbuka ukuran seragam, terdapat parenkim, floem, tidak ada sarung pengangkut. Pada monokotil tipe kolateral tertutup, tersusun tersebar, tidak ada parenkim, floem, sarung pengangkut jelas. Kambium pada batang dikotil ada, pada monokotil tidak ada. Selanjutnya daun. Merupakan lembaran yang berwarna hijau karena mengandung klorofil, melekat pada buku-buku batang. Daun lengkap terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Contohnya pada pohon pisang, pinang, dan bambu. Organ daun disusun oleh beberapa jaringan, yaitu kutikula, epidermis atas, parenkim palisade, parenkim spons yang akan membentuk mesofil, silem, floem sebagai berkas pengangkut, stomata, dan epidermis bawah. Epidermis ciri-cirinya terdiri dari satu lapis sel yang mengalami penebalan dari zat kutin atau kutikula dan lignin. Epidermis terdiri dari epidermis atas dan bawah. Epidermis ini bersifat lebih tebal karena mengalami penebalan oleh kutikula. Derivat epidermis daun terdiri dari stomata atau mulut daun yang berguna untuk pertukaran gas, trikomata untuk mengurangi penguapan dan mengurangi gangguan predator. Sel kipas untuk corak daun kaladium bisa berupa titik, bulat, bergaris, atau bentuk yang tidak beraturan dengan jumlah dan ukuran yang bervariasi. Kemudian ada mesofil tersusun atas parenkim, palisade, dan spons yang berfungsi untuk fotosintesis. Parenkim palisade banyak mengandung klorofil dan tersusun atas sel rapat dan lonjong. Parenkim spons tersusun atas sel yang renggang dan punya rongga. Mesofil monokotil hanya terdiri dari parenkim spons. Stele terdiri dari silem dan floem, serta jaringan-jaringan lain, misalnya sel kristal dan kelenjar. Nah, untuk struktur daun pada monokotil dan dikotil sama-sama memiliki epidermis atas, kutikula, epidermis bawah, dan stomata. Namun pada monokotil hanya disusun berkas pembuluh silem, floem, dan rongga udara, sedangkan dikotil memiliki jaringan palidase dan spons dan dilengkapi berkas pembuluh silem dan floem. Pada monokotil diselimuti oleh selubung sel parenkim yang dilapisi oleh jaringan sklerenkim. Nah, teman-teman, media tanam keladi itu sendiri umumnya keladi dipelihara di lingkungan yang terkena sinar matahari yang penuh. Beberapa jenis keladi justru memerlukan lokasi yang teduh agar daunnya tidak terbakar. Media tanam keladi biasanya basah tetapi poros. Campuran sekam padi juga bisa digunakan
Bila menggunakan sekam padi, perbandingan antara humus, pasir kasar, dan sekam padi digunakan adalah 1:1:1. Nah, untuk mencegah umbi agar tidak membusuk, kita dapat memastikan kondisi media tidak becek. Umbi ditanam dengan kedalaman sekitar 2 inci. Penanaman dapat dilakukan pada pot atau pada tanah di perkarangan rumah kita. Daun yang ditanam tidak dalam pot akan berukuran relatif lebih besar dibandingkan bila ditanam di pot. Nah, untuk perawatannya sendiri, yang pertama ada penyiraman. Kita dapat menggunakan media yang bersifat poros, sehingga air mudah ditiriskan. Pada musim kemarau, penyiraman dapat dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Karena di kondisi ini, kondisi tangkai keladi yang lemah, jangan menyiram tanaman keladi dengan aliran air yang kencang, karena dapat mematahkan tangkai daun tersebut. Kemudian pemupukan, kita dapat melakukannya 2 bulan sekali. Alternatif lain, kita dapat menggunakan pupuk cair yang terbuat dari bahan-bahan alami. Untuk penanaman langsung pada tanah, apabila teman-teman ingin mendapatkan tanaman keladi dengan ukuran daun yang besar, sebaiknya penanaman dilakukan di perkarangan tanpa menggunakan pot. Dengan cara seperti itu, kita akan memperoleh batang yang berukuran besar dalam waktu yang relatif singkat. Nah, ada beberapa jenis keladi. Yang pertama ada keladi corong. Keladi ini memiliki daun yang mirip seperti corong air. Keladi ini biasanya kita temukan di tepian rawa. Tangkai daunnya yang berwarna coklat kehitaman, warna daunnya hijau tua baik yang di bagian atas maupun bagian bawahnya. Keladi ini biasanya mencapai tinggi hingga 1,5 meter dan sangat menyukai tempat yang teduh dan lembab. Keladi kuping kelinci atau Alocasia sanderiana. Keladi ini memiliki bentuk yang menyerupai kuping keledai. Perbedaannya, daunnya yang lebih lebar dan permukaan daun bagian bawahnya lebih hijau dan agak keunguan. Tanaman yang keladi ini mencapai tinggi 1-1,5 meter. Kemudian ada keladi kuping keledai atau Alocasia poli. Memiliki daun yang berwarna hijau tua bergaris tulang hijau keputihan dengan tingginya mencapai 1-1,5 meter. Daunnya berbentuk segitiga yang memanjang dengan pangkal daun membentuk huruf V. Ujung daunnya runcing, permukaan bagian bawah berwarna merah keunguan dan tepi daun yang berlekuk.
Baiklah, sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.